Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia KD 3.5, yaitu membandingkan karakteristik teks puisi dan prosa, serta KD 4.5, yaitu mengubah teks puisi dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah karangan yang ditulis atau jenis sastra yang bahasanya singkat, padat, dan indah karena menggunakan majas-majas atau gaya bahasa, misalnya kiasan dan penggambaran. Puisi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama puisi lama, yang kedua puisi baru. Puisi lama itu adalah yang memiliki karakteristik seperti bersifat anonim atau tidak diketahui nama pengarangnya, terikat jumlah bait, baris, suku kata maupun rima, dan disampaikan dari mulut ke mulut dalam masyarakat. Contohnya pantun dan juga syair. Yang kedua, puisi baru. Puisi baru ini adalah jenis puisi yang bebas dan tidak terikat oleh aturan tertentu, seperti jumlah kata, suku kata, baris, ritme, atau jumlah bait dalam penulisannya. Sering disebut juga puisi modern. Nah, sekarang karakter puisi. Yang pertama ada bersifat bebas, baik bentuk atau tipografi maupun isinya, bait, larik, dan juga rima. Karakteristik yang kedua yaitu bersifat imajinatif atau hayalan pengarang. Karakteristik yang ketiga ambiguitas, yaitu makna dalam tiap baris kalimatnya bukanlah makna sebenarnya, melainkan perlu penafsiran terlebih dahulu. Karakteristik yang keempat menggunakan diksi atau kata-kata dalam puisi dipilih dan ditata dengan cermat untuk membangun keindahan sehingga mampu membangkitkan kesadaran orang akan suatu penggalan melalui bunyi, irama, dan makna khususnya. Selanjutnya, apa itu prosa? Prosa adalah karangan biasa atau karya sastra yang berbentuk paragraf-paragraf atau cerita dengan bahasa yang runtut, jelas, dan tidak mengandung rima. Nah, prosa ini cenderung menggunakan bahasa sehari-hari yang tidak terlalu banyak menggunakan majas seperti puisi. Karakteristik yang kedua, jenis tulisan prosa juga digunakan untuk memaparkan suatu fakta atau ide. Oleh karena itu, prosa dapat digunakan dalam surat kabar, majalah, dan media lainnya. Prosa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama prosa fiksi dan yang kedua prosa non-fiksi. Prosa fiksi adalah cerita rekaan atau hayalan dari pengarang. Prosa non-fiksi adalah karangan yang tidak berdasarkan hayalan pengarang tetapi berisi informasi faktual. Prosa fiksi. Yang pertama ada dongeng, yaitu bercerita tentang hayalan-hayalan masyarakat pada zaman dahulu. Yang kedua novel, yaitu cerita yang panjang tentang kehidupan. Yang ketiga yaitu cerpen, cerita pendek yang menceritakan sebagian kecil dari kisah pelaku utamanya. Prosa non-fiksi. Yang pertama artikel, yaitu karangan yang berisi uraian. Yang kedua tajuk rencana,
yaitu karangan yang bersifat argumentatif yang ditulis oleh redaktur media massa mengenai hal-hal yang faktual. Yang ketiga, riwayat, yaitu riwayat bercerita tentang kisah hidup orang atau biasanya tokoh terkenal atau menginspirasi. Bagaimana cara mengubah puisi menjadi prosa? Nah, mengubah puisi menjadi prosa itu disebut parafrasa puisi, yaitu mengungkap kembali suatu puisi dalam bentuk lain tetapi tidak mengubah makna puisinya. Memparafrasakan puisi. Yang pertama, membaca puisi tersebut secara cermat dan berulang-ulang. Yang kedua, memperhatikan kata-kata yang sulit dalam puisi tersebut. Yang ketiga, mengungkap isi puisi tersebut berdasarkan kata-kata sulit yang tadi. Yang keempat, merangkai kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang runtut. Setelah kalian membuat puisi, kemudian memparafrasakannya, ada hal yang harus diperhatikan pada saat mempresentasikan hasil kegiatan kalian tersebut atau pada saat membacakan puisi atau prosa yang telah kalian buat. Yang pertama yaitu tempo. Apa itu tempo? Tempo itu jangan membaca terlalu cepat dan juga terlalu lambat. Yang kedua ada lafal. Nah, jadi suara atau pengucapan kalian harus jelas. Yang ketiga yaitu mimik wajah. Ekspresi harus menyesuaikan isi puisi yang kalian buat. Ini adalah contoh teks puisi yang sudah diparafrase. Contoh teks puisi dan juga teks prosa. Dicukupkan sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.